Kemudian selanjutnya Nabi disuruh berhenti yang kedua kali. Ini di mana ini? Di Madian. Apa Madian ini? Tempat Nabi Musa berhenti dikejar oleh Fir'aun. Dan disinilah Nabi Musa bertemu dengan anak Nabi Shu'aib. Disinilah jodohnya Nabi Musa alaihissalam. Jalan, bertemu lagi, berhenti, kata Jibril, berhenti. Ini tempat apa ini? Ini adalah Bethlehem. Apa Bethlehem ini? Tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Disinilah tempatnya. Solat 2 rakaat dan burak tak juga solat. Kenapa burak tak solat? Tempat yang selanjutnya berhenti yang keempat di Sinai, Tursina sekarang, Bukit Tursina yang ada di Mesir. Disitulah Nabi Musa menerima wahyu dari Allah, dan Nabi Musa ingin melihat dan memandang Allah. Engkau tidak akan bisa memandang melihatku, tapi ambo nak menengok juga, kata Musa. Makanya Allah menitipkan sedikit zatnya di bukit gunung Uhud, maksudnya di gunung Tursina. Jika gunung ini tetap pada tempatnya, engkau bisa melihatku, tetapi bila gunung ini hancur, engkau tidak akan bisa melihatku. Allah menitipkan secuil nur zat Allah, hancur gunung itu, pingsan Musa, baru Musa melihat zatnya. Sedangkan Nabi Allah berhadapan langsung dengan Rabb, hanya menggigil. Mana pada ilmu tu? Hei, mana pada ilmu Muhammad je Musa tu? Kan jarang kalau di kampung kalau ngaji-ngaji batin dah buat Musa orang Muhammad buat orang mimha mim dalapi ayi angin tanah, dari air menjadi dari api jadi tulang, dari tulang jadi tulang, dari daging jadi tulang, daging dari tanah api amat tu sado. Dah ada buat Musa orang Muhammad dibuat sado dia. Nur Allah Nur Muhammad, Muhammadun minha mindal Allahu alif lam lam hu Allahu akbar. Tu ada surau nyo iko dulu pilah lama lo dak datang tak apa kan. Sibuk di kota Pekanbaru. Jadi kami di kampung daerah dusun itu membawa terikat 3 macam, Qadiriyah, Naqsabandiyah dan Samaniyah. Baru bulan Patangko tiba dari Ulaan Pariaman yang menyerahkan kepada ambo, tolong Buya hidupkan kembali terikat Satariyah dari Burhanuddin. Siap ompek terikat yang bawa. Jadi kalau nak mangana-ngana kampung apailah kasinan di Sungai Aye Kampah, jembatan lah banyak kini. Bo inyopai tiap malam minggu insyaallah. Ndak dolai. Semua orang meyakini siapapun ustaz dan buyanya, organisasi apapun, man qala akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Sahih hadisnya. Siapapun ustaznya meyakini ini, man qala akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika nyawa melayang, surga jaminannya. Tapi mana orang nak mau buat zikir? Tentu awak orang nak perlu di awak perlu. Halo. Jadi sekarang nankan dibawa pulang de ayah ambo jo apa ambo kini ko Al-Quran dalam surah An-Nisa, bisa Pak tengok surah An-Nisa ayat 9. Ikulah PR bagi awak bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Ini ayat ini ditujukan oleh Allah untuk ayah Juama. Dan takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu dan bapa, jika kalian meninggalkan keturunan kalian di belakang kalian lemah iman, lemah akidah. Kalau lemah iman, lemah akidah, masjid dan rancak akan berubah. Kota Spanyol, Cordoba, 800 tahun dimiliki oleh umat Islam, jaya umat Islam 800 tahun. 1014 tiang di saat itu. Hari ini apa yang terjadi Masjid Cordoba? Apa tu? Apa tu? Berubah bintang dengan salib. Kenapa itu terjadi? Ibu dan bapak orang Cordoba lupa mewariskan iman, Islam, akidah, tauhid dan makrifat kepada anak cucunya, sehingga mati ayah dan ibu. Anak cucu yang lemah iman, lemah semuanya dapat diusir dari kampungnya sendiri. Akan terjadi kalau awak lemah. Makanya kau dapat bantu isan tu sado siko tu. Tiap rumah dapat bantu isan tu. Amin. Amin. Dan suruh mak kini togak siko baca ayat li talak. Bantu isan. Iya. Dan tunjuk. Kabar kabur, lari, lari. Malu, malu. Nah, ibunda dan ayahanda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dijemput oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Mi'raj itu adalah salat. Salat. Awwalu ma yuhasabul 'abdu fi yaumil qiyamah as-salat. Pada hari kiamat sidang yang dibuka, perkara yang dihisab di hari kiamat salat. Dipanggil salat, amburadur, habis semua amal ibadah. Tapi salatnya elok, semua amal ibadah baik. Kan ada loko aden iyo ndak sembayang doang, kau duduk di lapau kok, orang kampar kok, ndak orang siko lo. Iyo dia ndak sembayang doang, tapi masjid itu saparo awak ambil itu. Kai ke keramik aja patang awak mantan mah. 5 balik kotak patang tu keramik awak tu. Iyo dia ndak sembayang doang. Tapi kalau tu agama kau satu awak ada guna pak nol. Orang yang tidak salat doanya ditunda oleh Allah, amal ibadah ditolak, tidak diterima. Seorang wanita tidak baik-baik datang ke rumah Nabi Musa alaihissalam. Ya Rasulullah Musa, tolong doakan saya. Doakan saya karena engkau orang Nabi Allah, biar Allah menerima taubatku. Apa dosamu? Dosaku, hilap saya, hamil saya tanpa nikah, lahir anak saya, malu saya cekik lehernya, saya buang dia. Diusir oleh Nabi Musa. Datang malaikat, Musa, bukan engkau yang menerima taubat, kenapa kamu usir? Tidakkah kamu tahu Musa, dosa yang paling besar hari ini apa itu? Meninggalkan sholat. Gadang dosa berzina, rupanya gadang dosa meninggalkan sholat. Den ala sholat angna bantale ma apa nama tu? Ala sudah lo asad den. Yo mak selantalai main poker apa lah boleh tontu namor
non ayah juga maknya sudah masak, sudah menjambau makan, sudah makan, sudah buang air, nak pergi ke pasar, pulang pasar 100 kali ada baca liat sehari. Iya tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak apa duli, nak panggil Allah. Di WC apa tu sedang di WC, amak tu sedang di WC, babunyi HP-nya, nak tontonnya. Apa yang bunyi? Coba. Iya tak? Itu orang kampar tu. Orang siko cie-cie ada juga. Tadanga tu. Atibu di suara azan santai-santai saja inyo. Allahu Akbar. Jadi 10 dalam rumah tangga, amak, ayah, anak, menantu, cucu, 10 orang yang salat di rumah tu hanya 2 orang, 8 orang yang tidak salat, 2 orang yang menegakkan agama, 8 orang menumbangkan agama. As-salatu imaduddin, salat tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa menegakkan salat, tegaknya tiang agama. Siapa yang meninggalkan salat, runtuhnya agama. 2 orang yang menegakkan salat dan agama, 8 orang meruntuhkan agama. Mano yang menang? 2 8. Hancur Islam hari ini bukan oleh orang lain, tapi hancur oleh anak-anak umat Islam itu sendiri. Betul? Betul. Tuh. Yang kedua nang kena bawa pulang. Mak. Laya 2 anak balimo di rumah. Alah. Laya 2. 3 orang. Lain 3 orang dulu. Tolong renungkan sebentar. Ikut di mana ngaji membuka atau ikut sebab baktah. Renungkan. Bapak, ibu, abak jo mande, ayah jo aba, mempunyai anak 3 orang, ada anak 3 orang di rumah. Seandainya takdir Allah datang, mati apa? Mati mak? Sudahkah anak yang 3 orang itu yang bisa siap memandikan apa? Memandikan ibu, mengapani ibu, menyolatkan ibu, mendoakan orang tuanya. Dah siap? Dah siap? Inilah manusia yang malang di dunia. Mohon maaf. Di mana anak nang gadang tu ya kursus komputer. Anak nang kedua kursus bahasa Inggris. Anak ketiga kursus tes mesin. Tidak ada seorang dia kursus agama. Hei. Seorang je nak ada kursus tahfiz. Itulah mande, itulah abak yang malang di dunia. Anak banyak, cucu banyak, mati awak 1 orang pun keluarga dekat anak cucu menantu tidak ada yang pandai menyelolatkan penyelenggaraan jenazah. Malang, sangat malang nasib. Halo? 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 Boleh Bapak RT, Bapak RW lihat. Dosa jauh-jauh, di sini aja dulu. Dalam 10 orang yang mati di tempat ini dari dulu kala,
atau sudah mati 20 orang di tempat ini, yang hanya imamnya anak kandungnya mungkin 2 orang yang ada. Selain daripada itu imamnya imam masjid. Makanya kami orang Kampar, 21 kecamatan Kampar, 242 desa, 740.000 penduduk Kampar. Dalam 100 orang warga Kampar yang mati, hanya 5 orang yang dapat mati ayahnya, inya menyolatkan, inya mandikan, inya mendoakan. Dalam 100 orang hanya 5 orang yang ada. Allahu Akbar. Malang nasib. Padahal doa anak yang soleh, doa anak yang soleha, angin kubur dingin, gelap terang, sampai lapang, sesok sanang, dan doa anak yang soleh dan soleha. Halo, halo, besok pagi apa hari? Tolong jawab. Besok hari apa? Kamis. Betul, Kamis. Berarti semakin dekat dengan kematian. Betul. Setelah Kamis apa? Jumat datang lagi, semakin dekat dengan kuburan. Betul. Betul. Setiap Kamis apa? Setiap Jumat apa lagi? Mak. Setiap Kamis, setiap Jumat apa lagi? Sabtu, semakin dekat bertemu dengan keranda yang ada di masjid itu. Betul. Makanya ulang tahun anak-anak tu salah tu, panjang umurnya, panjang umurnya, salah tu. Dah lo panjang lo, pendek. Tolong tukar nyanyi itu, pendek umurnya, pendek umur, biar takutnya. Kau sawit panjang, panjang lagi, panjang lagi. Ah tu pendek umur, tak bunyi dia tu, diam tu. Amu nanga cerita Sumatera Barat sebentar. Nah tu dia. Kau mohon maaf kau Pak pengurus. Tujuan awak nak ada lain tu untuk pembinaan umat. Tak nak melecehkan masjid awak, pembinaan umat. Tak pasal dengan Cik Pinang. Mohon maaf yang dari suku kami Jawa dan Medan. Mohon, ini bahasa Padang Tok ini. Alah siap mendengar? Kisah ko terjadi 60 tahun 60-an di Taluk Bayu ko. Cerita dari cerita. Ada yang di Taluk Bayu tinggal. Kebetulan ambo 70% sekolah di Sumatera Barat, di perguruan Tawalid Padang Panjang. Ambil terikat ambo di keturunan Inyak Malalo di Singkara. Ya Singkara. Sebelah Singkara ada Surau Dare. Situlah dulu kala tahun 80-an. Lah ambo ceritakan cerita kejadian kokojo bahasa Salung. Bahasa Salung. Alah siap mendengar? Tapi ambo terjemahkan beko bagi bapak yang dari suku Medan dan Jawa. Lata sure di rana Minang di masa dahulu kalonyo di Taluk Bayu nak kandung di masa itu. Lah maksudnya bapak dari Jawa dan Medan ada cerita di Teluk Bayur dulu kala. Abah Jomande mempunyai anak 10 orang di masa itu. De Abah Jomande orang bapa didikan orang di saat itu inyo kapalo suku kapalo kampung. Nyo sekolahkanlah anak-anak 10 orang. Kini kasado anaknya lah menjadi orang kasadonyo. Dah? Halo? Anak yang 10 orang tadi
karena bapaknya orang yang tajir, semua anak sudah disekolahkan, bahkan sudah kerja semuanya. Ini ceritanya. Mu pakailah dia baradia nan 10 orang nan gadang nan tua main bawa dianya, kinyalah kalian di rumah tu awak nak berunding masalah mama di kampung Joaba. Dipanggillah oleh abang tertua, sado berkumpul di rumah tua. Ngeceklah abang nan gadang di masa itu, dia kandung kini awak lah bakar ajo. Ayah jo mandi lah baja so parak karambi, parak gata sado nam parak pisang lata jua menyengolahkan awak dia. Kini awak lah bagaji tiap bulan, mu pakailah awak kini iuran awak 100,000 cik kapalo untuk mandi jawab di kampung. Allahu Akbar. Sampai Padang, ambo lah lambat nak balik. Iuran 100,000 dikali 10 berapa? Berarti 1 juta setiap bulan amak dapat PT. Beruntung? Beruntung jadi anak? Beruntung? Beruntung? Alun jalil nak oi salamai mendengar cerita berikuinya. Beruntung nak beruntung dengan cerita gua. Malang tak dapat ditulak, muju tak dapat diraya bak di kampung. Tibalah malaikat mawi pencabik nyawa Lihat tulis dan mati abak di kampung, meninggal dunia bapak yang 10 orang tadi. Maka sibuklah yang di rumah Upiak Minang, berdering-dering telefon si Upiak Minang. Lakelah babali dah baklah meninggal. Dalam 1 jam rumah abah penuh oleh anak yang 10 orang, yang dari Medan pesawat terbang, dari Jakarta kapal terbang, dari Pekanbaru karena kepingnya banyak, duitnya banyak. La 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 la, orang zado di kampung adai basari sarak-sarak basan di kitabnya bullah. Agama kue di kampung dahulu, kalau jika adu dan mati gotong royong lah masyarakat, kompak masyarakat di masa itu membuka Al-Quran, membaca surah Yasin. Yoda tiba di anak yang 10 orang, 1 orang pun tidak ada yang pandai baca Yasin. Coba, 1 orang pun tidak ada yang 10 orang yang pandai mengaji. Pitinya dan banyak, jabatan yang tinggi, tapi kosong dengan Al-Quran. Coba, nak malang nasib andir. La tagak mamak soko jopi soko nak kandung 9 tulang, nak ketika orang lain banyak anak kok kadi mandikan abak kalian nak kecek mamak. Apa si anak nanggadang kok kadi mandikan abak ambo mak para misi ambo sabon tamak mencari Pak Imam ke masjid. Assalamualaikum Pak Imam, tolong mandikan abang ambo Pak Imam. Bini Pak Imam mengecek Pak Imam pulang kampung. 1 kelurahan.
Assalamualaikum Pak Imam, tolonglah ke mandikan abang ambo. Bini Pak Imam mengecek Pak Imam nyopai kuliah di Padang tu, nak kuliah sado tu imam. 2 kelurahan alun dapet le 3 kelurahan. Assalamualaikum Pak Imam, lakelah mandikan abang ambo Pak Imam. Mengeceklah dia bini Pak Imam. Pak Imam dak di rumah dak nyo di rumah sakit. Nyo di rumah sakit melahirkan anaknya nomor 7 balik. Pelajar PT Ampek kelurahan 5 kelurahan. Assalamualaikum Pak Imam, lah Pak Imam, tolong mandikan hamba ambo Pak Imam. Dan di luar lah menangis, dan di dalam lah menangis pula. Bini Pak Imam lah menangis di masa itu. Di mana Pak Imam bu, bini Pak Imam mengecek di masa itu. Lah 3 hari nak Pak Imam tak balik-balik dah nak di rumah bini mudanya. Halo, halo, mano amu di madu pada diracun. Hei, ma, oh ma, mano amu di madu pada diracun. Menggawat pak, amu diracun ledan. Begitu sayangnya uni kau dah. Mudah-mudahan sampai tu bilang memisahkan awak. Amin ya Rabbal Alamin. Maka untuk itu kepada ayahanda ibunda yang berbahagia, matinya ulama, mati ustaz, mati kiai, mati khatib, mati imam 20 tahun baru dapat ganti. Tapi mati Pak RT sok pagi dapat ganti, mati Pak RW sok pagi dapat ganti, mati wali kota malam kot sebanyak-banyak ganti, mati gubernur sebanyak-banyak ganti. Betul? Tuh. Alun mati Pak RT lah do ganti. Alun mati Pak dusun lah nak demo ke rumah. Mati pengurus masjid banyak ganti. Halo. Tapi kalau mati Pak Imam masjid, hati-hati. Ndak bagarah jadi imam tu dah. Tangga ke sarung amulnya. Halo. Halo. Gadang pagar yang rimau jantan, gadang pagar imam mongolai. Maka untuk itu dengan maulidnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ambil iktibar bahawa pendidikan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah untuk kita bersama, apalagi tentang solat. Sejak Isra dan Mi'raj tahun 620 Masehi, tahun 10 kenabian, solat mulai diwajibkan. Solat yang pertama kali yang dibuat di muka bumi ini oleh Rasulullah adalah solat zuhur, karena subuh telah lewat. Pulang dari langit satu malam, subuh lama nyingsing, maka solat yang pertama di dunia ini yang dibuat oleh Rasulullah adalah solat zuhur, karena subuh telah lewat. Oke, kita buka pertanyaan. Kita buka pertanyaan untuk anak-anak. Siapa dapat minta pengurus lontong. 1. Apa yang dikatakan Isra? Dapat Pak? Okey, dapat Pak? Perjalanan ni masuk anak siapa kok? Buntung anak. Buat siapa namanya? Ayahnya ada tak sini? Panggil nak, langsung. Nama saya. Namanya siapa? Nama saya Muhammad Dalami. Wih, mantap. Apa jawabannya? Apa Isra nak? Apa tadi Isra? Perjalanan, mantap. 100.
Berarti nyimak. Ayahnya Ada ayahnya nak? Alhamdulillah. Ibunya? Oh. Tak. Tengok dapat hadiah. Woi, amin ya rabbal alamin. Pertanyaan kedua. Yang perempuan capek, laki. Oi, apa dikatakan mi'raj? Mi'raj. Apa itu mi'raj? Kan tadi masa Bu Ima, Isra iko, mi'raj iko. mamak lah ya. Oh, mamak lah. Ya, tengok dekat pernikahan. Cik tu mak. Oh, mak. Apa dikatakan mi'raj? Siapa tadi ni yo? Ya, masih baju dah apa? Anaknya ada tu. Anaknya ada. Maju nak. Ambil buku nak. Mana abang-abangnya ada? Abangnya. Sini. Buku nak. Ya, itu. Oh. Cepat. Langsung ibu kali. Cik tu lihat. 3 anak yang tak muka-muka dulu ya. Sembarang. Berapa tinggal Cik pertanyaan dulu. Masuk alhamdulillah. Mantap. Ya, kasih ya. Satu lagi ya. Satu. Siapakah nama nabi kita? Inya dulu kan? Maju nak. Siapa dulu? Ya. Namanya siapa? Anaknya siapa? Namamu? Kenalkan nama saya Muhammad Raihan. Raihan. Ada ayahmu nak di sini? Mamakmu? Alhamdulillah. Siapa nabi kita nak? Allahu Akbar. Topik lah nama Muhammad ya, Muhammad Raihan. Tak payah lagi. Habis. Aduh leh. Dia punya yang manu bang disiplin dia juga anak. Oh tu. Anak yang disiplin ya, satu laki-laki, satu perempuan. Ihsan satu. Misalnya kan? Iya.